Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Dia telah memberikan kita kekuatan, kesehatan, sehingga kita masih dibiarkan hidup sampai saat sekarang ini. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Dia telah mengantar agama Islam dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait relasi dalil dan hukum dalam perspektif aliran filsafat hukum Islam. Yang pertama, perspektif terhadap ontologi relasi dalil dan hukum sebagaimana terungkap pada bab 4. Aliran-aliran pemikiran filsafat hukum Islam tidak berselisih terhadap keberadaan nas syariat sebagai sumber hukum masadir. Adapun mujtahid berperan dalam mengijtihadkan hukum dari sumber yang disebut juga dalil. Tapi dalam melihat hakikat ontologis relasi dalil dan hukum, masing-masing aliran filsafat hukum Islam mengambil perspektif yang berbeda. Akibatnya timbul perbedaan tentang hakikat hukum Islam. Yang kedua, perspektif terhadap epistemologi relasi dalil dan hukum. Jika beda perspektif terhadap ontologi relasi dalil dan hukum menimbulkan perbedaan pendapat tentang kategori hukum, perbedaan perspektif terhadap epistemologinya menimbulkan perbedaan pendapat tentang dalil. Hal ini bisa dilihat pada kategorisasi antara dalil sam'i nakli dan dalil akli istidlal. Apa saja yang masuk ke dalam kategori al-dalil al-sam'i dan apa saja yang tergolong al-dalil al-akli. Dalil berarti keadaan sesuatu yang dipahami sebagai perantaraan bagi suatu yang lain. Jadi, yang satu disebut sebagai petunjuk dal dan yang lain disebut sebagai yang ditunjuk madlul. Dalam pengertian ini, dalil tidak memiliki hakikat pada dirinya secara tersendiri. Bahkan hakikatnya terpulang pada apa yang sedang ditelaah sebagai dalil. Jika yang sedang ditelaah itu nas syariat, maka yang menjadi dalil adalah nas itu sendiri. Begitu pula halnya jika yang ditelaah adalah konsep-konsep rasional, maka konsep itu yang merupakan dalil, yaitu dal bagi madlulnya yang berupa hasil inferensi. Yang ketiga itu perspektif terhadap aksiologi hubungan dalil dan hukum. Sebagaimana disebutkan pada subbab awal, bahwa dalam hubungan nas syariat dengan hukuman secara aksiologis, tampak bahwa nas syariat bertujuan memberi informasi tentang ketentuan-ketentuan hukum. Adanya ketentuan hukum pada suatu ayat dilihat dari perintah atau larangan secara lughawi. Dalam hal ini, sangat sedikit nas Al-Quran yang menetapkan hukum secara normatif qadai melalui perintah dan larangan. Menurut Abdul Al-Wahhab Al-Khala, berjumlah 252 ayat saja, selebihnya bersifat moralitas akhlaki.
ayat-ayat yang tidak mengandung perintah dan larangan, tetapi diambil kandungan kaidah etika di dalamnya. Selain itu, para ulama juga menelusuri ayat-ayat hukum yang kemudian digeneralisasikan melalui proses abstraksi menjadi kaidah umum. Jadi, nas yang bersifat akhlaki memiliki dua bentuk. Pertama, nas yang memuat perintah. Baik, mungkin itu saja video terkait materi relasi dalil hukum dalam perspektif aliran filsafat hukum Islam. Ada 3 tadi itu. Yang pertama itu perspektif terhadap ontologi relasi dalil dan hukum. Yang kedua, perspektif terhadap epistemologi relasi dalil dan hukum. Yang ketiga, perspektif terhadap aksiologi hubungan dalil dan hukum. Mungkin itu saja materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.